Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalina wal akhirin, khatamin nabiyyin wa qaidil ghurril muhajjalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man istanna bi sunnatihi wattaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, para pemuda, para generasi Islam yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur yang menjadi wasilah untuk kita menggapai ridho Allah, untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa surganya, dengan kita senantiasa memuji Allah Ta'ala. Juga tidak lupa kita sampaikan salawat kita dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita lanjutkan ayat berikutnya tentang pemuda di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi ayat yang ke-13. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-13. Silahkan dibuka dan kalau bisa mushafnya yang ada terjemahan. Baik, saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kita terjemahkan dengan terjemahan perkata. Kalau terjemahan secara global, seluruh ayat antum sudah ada di mushafnya. Sekarang saya bacakan secara terjemah perkata. Nahnu, kami. Nahnu artinya kami. Dan maksud kami di sini tentu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya Allah Ta'ala. Naqussu, kami mengkisahkan. Kami mengkisahkan. Alaika, kepadamu. Alaika, kepadamu. Dan maksud daripada mu di sini, kepadamu di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah akan mengkisahkan kisah nanti, ya tentunya adalah tentang para pemuda penghuni gua, yaitu Ashabul Kahfi. Allah akan mengkisahkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naba'ahum. Naba'ahum artinya berita tentang mereka. Naba'a, berita, hum, mereka, yaitu para penghuni gua yang disebutkan dalam ayat sebelum ini dan nanti setelahnya. Bil haqqi,
dengan sebenarnya. Dengan sebenarnya. Jadi kisah ini adalah menjadi kisah yang benar. Kisah yang benar. Seperti yang telah terjadi di masa lalu. Karena benar. Tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurang. Tidak ada. Benar. Seperti apa yang terjadi di masa lalu, begitulah nanti yang akan disampaikan. Ya. Naba'ahum bilhaq. Jadi benar. Innahum, sesungguhnya mereka fityatun, para pemuda atau pemuda-pemuda, birob amanu beriman, mereka telah beriman, birobbihim, kepada Rob mereka, wazidnahum, dan kami tambahkan untuk mereka, hudan, petunjuk. Baik, bagi teman-teman yang masih kesulitan untuk memahami siapa itu Ashabul Kahfi, atau agar semakin paham tentang ayat ini, maka tidak ada salahnya akan kami sampaikan dulu cuplikan, walaupun tidak panjang, tidak panjang, tentang kisah Ashabul Kahfi ini. Baik. Kisah ini adalah kisah tentang para penghuni gua, yang mana mereka ini, para penghuni gua ini, adalah terdiri dari anak-anak muda. Fityatun, anak-anak muda, yang mana mereka beriman kepada Allah, dan Allah mengkuatkan, memperkuat atau mengokohkan iman mereka. Mereka ini, para pemuda penghuni gua ini, hidup di zaman yang mana penguasa saat itu adalah penguasa zalim, yang di dalam tafsir disebut namanya Diqyanus. Nama rajanya adalah Diqyanus. Dan kepercayaan raja saat itu, termasuk rakyatnya, adalah penyembah berhala. Tetapi anak-anak muda ini, para penghuni gua ini, tidak mau mengikuti kepercayaan sang penguasa dan kepercayaan masyarakat, tradisi kepercayaan masyarakat negerinya. Ya. Maka para pemuda ini karena menjadi pengecualian, karena pemuda ini adalah pengecualian, maka mereka menyembunyikan iman mereka, sampai saatnya nanti iman mereka akan buka. Ya. Iman yang mereka sembunyikan itu, ada satu saat nanti di mana iman mereka ini mereka sampaikan. Karena disampaikan itulah, karena dinyatakan itulah, karena dibuka iman mereka itu, akhirnya mereka diketahui oleh sang raja. Otomatis dong mereka dipanggil ke istana untuk apa? Untuk diadili. Mereka dipanggil ke istana untuk diadili. Namun mereka, anak-anak muda ini, tetap kokoh pada pendirian mereka. Mereka tetap beriman terhadap keyakinan mereka, atau terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ditanya, siapa yang kalian sembah itu? Siapa yang kalian sembah itu? Maka mereka mengatakan,
yang kami sembah adalah Allah. Rabbuna Rabbus samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, dan kami tidak menyembahnya dan kami tidak menyembah selain Allah. Ayatnya ada nanti di ayat yang ke-14. Ya. Kisah tadi itu, pernyataan iman para pemuda itu dijelaskan di dalam ayat yang ke-14-nya. Dan inilah bukti kekokohan iman mereka, yaitu berani menyatakan keimanan, menyatakan keyakinan di depan raja zalim, di depan penguasa zalim. Dan saat itu ada hukuman. Saat itu ada hukuman di mana jika ada orang yang menyembah selain sesembahan yang disembah oleh raja dan masyarakat negeri itu, maka hukumannya adalah dibunuh. Maka hukumannya adalah dibunuh. Dan saat itu para pemuda ini ya tidak merasakan gentar sedikit pun. Mereka, para pemuda ini adalah para pemuda yang tidak hanya menyatakan keimanan mereka, yang tidak hanya memiliki kekuatan keimanan mereka. Ya, mereka ini adalah juga para pemuda yang mampu menyatakan dengan lisan mereka. Mampu menyatakan dengan lisan mereka. Karena tidak sedikit orang beriman tapi tidak berani menyatakan keimanannya, itu tidak sedikit. Namun mereka ini adalah para pemuda yang tidak hanya mampu menyatakan keimanan, yang tidak hanya mampu menjelaskan keimanan mereka, tentunya di depan raja yang zalim tadi, namun mereka juga adalah para pemuda yang senantiasa saling menasehati sesama mereka, saling menguatkan keimanan sehingga mereka tetap beriman kepada Allah, sehingga mereka memiliki keimanan yang kuat, yang teguh kepada Allah. Akhirnya karena mereka diancam untuk dibunuh atau mereka diancam akan dibunuh, maka Allah memberikan karunia kepada mereka. Berupa apa? Karunia berupa sebelum mereka dibunuh, mereka bisa lari dari raja zalim tadi menuju sebuah gua. Ya. Diajari oleh Allah, diberikan ilmu oleh Allah, lari ke gua agar kalian tidak dibunuh. Ini bukti atau ini adalah hasil dari keimanan mereka, berupa diberikannya karunia yang Allah berikan, rahmat yang Allah berikan. Dan tidak cukup itu, Allah pun memberikan limpahan rahmat kepada mereka dengan ditidurkan selama 309 tahun. Ya. Salatu mi'atu tis'in. Apa gimana ayatnya tuh? 309 tahun. Sebagaimana teman-teman di dalam ayat Al-Qur'anul Karim
Allah sering menjelaskan bahwa Allah akan memberi rahmat kepada hambanya yang beriman, ya, maka Allah pun memberikan rahmat kepada Ashabul Kahfi ini, kepada para pemuda ini, karena keimanan mereka. Karena keimanan mereka Allah berikan rahmat berupa apa? Ditidurkan selama 300-an tahun, bukan 300 hari, bukan 300 jam, tapi 300 tahun. 309 tahun kalau dalam ayat. Enggak sebentar. Itu bukan waktu yang sebentar, 300 tahun. Ya kan? Nah, jadi dalam ayat ini, yaitu ayat yang 13 ini, juga sebagaimana ayat nanti lanjutannya, ya, ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya. Ya, lanjutannya ayat lanjutan sebelumnya, yaitu tentang para penghuni gua, tentang para Ashabul Kahfi, para penghuni gua yang beriman kepada Allah, yang berani menyatakan keimanannya di hadapan raja yang zalim, yang akan dihukum bunuh, yang akan dibunuh oleh raja tersebut. Maka dengan keberanian mereka, dengan kekuatan iman mereka, Allah berikan limpahan rahmat kepada mereka, sehingga terpeliharalah iman mereka. Ya, dengan keberanian mereka itu, Allah berikan kekuatan hati kepada mereka. Allah berikan rahmat kepada mereka, sehingga mereka terjaga keyakinan mereka. Mereka tidak keluar dari keyakinan mereka, dan mereka pun mendapatkan kedudukan yang tinggi. Nah, kedudukan yang tinggi di sini, ini kedudukan yang tidak dimiliki oleh para pemuda umumnya, para pemuda yang beriman pada umumnya. Kenapa? Lihat, di mana sebelumnya mereka ini adalah para pemuda yang hanya memiliki ilmu, yang hanya memiliki ilmu yakin, yang hanya memiliki keyakinan berdasarkan ilmu, yang hanya memiliki keyakinan berdasarkan ilmu yang mereka miliki. Fokus ya, jangan bengong, supaya lihat nanti keyakinan mereka ini akan menjadikan kita paham bagaimana pemuda ini adalah pemuda yang mahal. Baik. Namun setelah mendapatkan rahmat, baik, dan mendapatkan fadilah atau karunia dari Allah, maka kedudukan mereka menjadi naik menuju apa? Menuju ainul yakin. Jadi kalau ilmu yakin, keyakinan yang berdasarkan ilmu, itu kalau ilmu yakin. Kalau ainul yakin adalah keyakinan berdasarkan bukti nyata akan kebesaran Allah kepada mereka. Apa yang mereka saksikan? Bukti dari kebesaran Allah itu. Apa yang mereka saksikan? Mereka menyaksikan betapa Allah mampu menidurkan mereka selama 300-an tahun. Mereka sendiri yang merasakan. Ya, mereka sendiri yang merasakan. Maka dengan mereka ditidurkan Allah selama 300 tahun itulah semakin kuat dan semakin teguh keimanan mereka. Itu ainul yakin. Jadi keyakinan berdasarkan bukti kebesaran Allah yang langsung disaksikan,
yang langsung dilihat oleh mata. Ain itu mata namanya, yang langsung disaksikan oleh mata. Kalau ilmu yakin, keyakinan berdasarkan apa yang kita pelajari. Ya, berdasarkan ilmu selama ini yang kita pelajari itu gini. Oh, kita tambah yakin. Oh, yakin. Nah, keyakinan yang semakin menguat berdasarkan ilmu yang kita pelajari itu, maka kalau kita jaga, maka kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah sebagaimana Ashabul Kahfi, yaitu berupa mendapatkan keimanan atau keyakinan berdasarkan ain. Maka kita akan mudah merasakan kebesaran-kebesaran Allah yang kita lihat langsung melalui mata kita. Kalau orang-orang pada umumnya tidak bisa merasakan kebesaran Allah dengan mata, kalau kita mampu merasakannya. Nah, gitu. Ya. Banyak orang yang ketika melihat matahari biasa saja, termasuk kita ya. Kita kalau melihat matahari gimana rasanya? Biasa aja. Kita kalau melihat bulan gimana rasanya? Biasa saja. Lah, itu karena kita belum mendapatkan ainul yakin. Kita kalau melihat bayi ya, baru lahir, itu bayi baru lahir, kita rasanya gimana? Biasa aja. Nah, itu akibat dari kita belum merasakan ainul yakin. Tetapi kalau Ashabul Kahfi, Allah berikan karunia ainul yakin itu. Sebabnya karena apa? Karena keyakinan mereka begitu kuat, walaupun berdasarkan ilmu. Mereka pelajari ilmu tentang Allah, mereka pelajari ilmu tentang alam semesta, mereka pelajari ilmu tentang kitab suci, dipelajari, semakin kuat iman mereka, maka mereka Allah hadiahi berupa ainul yakin. Sehingga ketika mereka dalam kehidupan ini, mereka berjalan di kehidupan ini, mereka seolah-olah langsung akrab dengan kebesaran Allah. Ya. Nah, ketika ainul yakin ini didapatkan, lalu dengan cara diperlihatkan oleh Allah bukti-bukti kebesarannya, dan bukti-bukti kebesaran ini terus berulang dirasakan, semakin sering bukti-bukti kebesaran Allah itu disaksikan, maka itu tanda dia telah mendapatkan keyakinan dengan hakul yakin. Jadi dia semakin tinggi derajatnya, semakin tinggi lagi berupa keyakinan di derajat hakul yakin. Hakul yakin itu apa? Itu sebuah keyakinan berdasarkan bukti kebesaran Allah yang disaksikan dengan terus berulang-ulang. Tidak hanya sekali dua kali, tapi terus berulang-ulang. Inilah karunia Allah, pemberian yang istimewa yang hanya Allah berikan kepada para pemuda yang istimewa. Istimewa atau biasa saja ketika kita bisa merasakan langsung dengan mata akan kebesaran Allah. Istimewa banget kan? Kan itu nggak akan bisa diberikan oleh Allah kepada manusia pada umumnya, nggak akan Allah berikan. Gitu. Orang beriman saja, orang beriman ya tidak bisa selamanya atau tidak bisa selalu merasakan kebesaran Allah yang mereka lihat dengan mata mereka. Ya, bahkan seringnya orang beriman pun
Ketika melihat kebesaran Allah itu biasa saja. Ya. Melihat kebesaran Allah itu biasa saja. Melihat matahari biasa, melihat bulan biasa, melihat orang meninggal biasa, biasa aja. Ya. Tetapi kalau Allah sudah memberikan ainul yakin kepada diri orang beriman, maka ketika melihat kebesaran Allah itu, dia akan anggap sebagai sesuatu yang istimewa, bukan hal yang biasa. Ketika hujan turun, dia anggap sesuatu yang istimewa. Bahkan ketika bumi dihantam oleh kemarau misalnya, itu pun juga sesuatu yang biasa. Semuanya sesuatu yang istimewa. Maka beruntung saat kita mendapatkan hadiah berupa kebesaran Allah, langsung bisa kita rasakan. Maka kita ini harus khawatir, teman-teman. Harus khawatir saat kita akrab dengan kebesaran Allah tapi tidak merasakan ada Allah di situ. Akrab dengan matahari, akrab dengan bintang, akrab dengan bulan, akrab dengan air hujan, akrab dengan binatang, namun tidak kita rasakan bahwa di situ ada Allah, di situ ada Allah. Itu perlu hati-hati loh. Ya. Hati yang seperti itu tuh perlu kita waspadai. Jangan sampai kita punya hati yang tidak bisa merasakan kebesaran Allah. Baik. Nah, tadi bahwa derajat keyakinan seseorang itu bertingkat-tingkat. Ada ilmu yakin, sebuah keyakinan berdasarkan ilmu. Ada ainul yakin, sebuah keyakinan berdasarkan bukti akan kebesaran Allah yang langsung dirasakan dan dilihat melalui panca indera. Ada apa tadi? Ada hakul yakin, keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang terus berulang-ulang disaksikan. Maka pertanyaannya, keyakinan kita hari ini kedudukannya sudah sampai mana? Kedudukan iman kita ini sudah sampai mana hari ini? Apakah sudah masuk ke tahapan sudah masuk ke tahapan ilmu yakin? Di mana seorang muslim yang memiliki iman berdasarkan ilmu yakin, maka apapun ancamannya, apapun taruhannya, ya bahkan nyawa sekalipun tidak akan berubah, tidak akan goyah. Itu kalau keimanan yang berdasarkan ilmu, keyakinan berdasarkan ilmu. Berarti kalau iman kita selalu goyah itu, nggak tahu itu iman yang ada dalam diri kita itu apa dasarnya. Mungkin kita pernah mempelajari sebuah ilmu. Tapi ilmu yang kita pelajari yang itu menghasilkan iman itu adalah ilmu yang biasa saja atau ilmu yang tidak istimewa. Makanya kan saat kita berilmu itu, kenapa harus adab dulu? Saat kita berilmu, saat kita belajar itu kenapa harus beradab dulu? Beradab saat berilmu itu penting supaya apa? Ilmu menumbuhkan iman. Itu jawabannya. Beradab dengan ilmu, mendengarkan, menulis, mencatat, menghafal, memahami, itu supaya ilmu menghasilkan iman. Supaya ilmu yang kita pelajari itu menghasilkan iman. Itu menjadi bukti, berarti menjadi bukti mengapa sepanjang tahun kita belajar, ya sepanjang tahun kita belajar tapi tidak menghasilkan iman dari ilmu yang kita pelajari, itu gara-gara kita tidak beradab saat belajar.
Gara-garanya karena tidak ada adab saat belajar. Tidak ada adab kepada guru, tidak ada adab kepada ilmu, tidak ada adab di majelis ilmu, maka ilmunya pun membias begitu saja. Ilmunya itu seperti busa, bukan busa. Angin lalu aja begitu. Bahkan tidak, ya angin lalu lah betul. Mungkin bisa jadi nggak lewat begitu ya. Nah, itu jenis iman yang berdasarkan ilmu, dan ini ada di dalam ayat Allah sampaikan. Ya, Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Fa'lam, maka artinya kan i'lam itu ketahuilah. Ini perintah dari Allah untuk kita berilmu. Fa'lam, maka carilah ilmu. Maka berilmulah. Kira-kira yang antum hafal ini surat apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Surat Muhammad ya kalau tidak salah. Wa taqallabakum wa maswaakum, kira-kira itu ya. Surat Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka berilmulah. Berilmu tentang apa? Berilmu supaya apa? Agar kenal, agar tahu bahwasanya tidak ada ilah selain Allah. La ilaha illallah. Ingin tahu tidak ada ilah selain Allah, ingin tahu, belajar. Caranya belajar. Caranya dengan menuntut ilmu. Tetapi ketika berilmu harus beradab. Gitu. Supaya apa? Ilmu tentang Allah itu bisa masuk ke dalam hati sehingga menghasilkan iman. Karena tidak sedikit para penuntut ilmu, para pencari ilmu, mereka yang sehari-hari, mereka yang aktivitasnya belajar ilmu akidah, ilmu tauhid, tapi nggak ada hasil iman, nggak ada hasil iman. Kenapa? Karena tidak ada adab, tidak beradab kepada ahli ilmu, tidak ada adab kepada guru, tidak ada adab kepada sumber ilmu, gitu. Tidak mau menulis, tidak mau menghafal. Karena adab sebagai seorang penuntut ilmu itu diantaranya sebagaimana yang disampaikan oleh ulama itu menulis, mencatat, memurojaah, mengulang, menghafal itu. Itu adab dalam berilmu. Nah, inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu yang akan menghasilkan iman. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Sehingga Ashabul Kahfi ini atau para pemuda penghuni gua ini ada aktivitas berilmu yang sebelumnya telah mereka lakukan, pasti gitu. Pastinya mereka ini telah berguru dulu sehingga mereka memiliki iman yang kuat. Sehingga mereka ini memiliki iman yang kuat. Namun walau alam apa yang saya pelajari tentang Ashabul Kahfi ini belum diketahui siapa guru mereka. Mereka Ashabul Kahfi ini pernah belajar ke siapa? Itu. Namun yang jelas ilmu mereka ini pasti diawali dulu dengan iman mereka ini yang kuat itu diawali dulu dengan aktivitas berilmu. Aktivitas akrab dengan guru, aktivitas akrab dengan majelis ilmu. Itu ya. Karena kaidah pastinya itu harus fa'lam dulu, baru ada muncul iman, la ilaha illallah. Itu kaidah pastinya. Maka ikhwati iman a'azani Allah wa iyyakum. Pertanyaannya, kalau begitu mengapa kita harus belajar? Mengapa kita menghadiri majelis ilmu? Termasuk hadir kitanya di majelis tadabbur ini? Jawabannya untuk menambah ilmu, untuk menambah kekuatan,
keyakinan, ya, karena semakin bertambah ilmu akan semakin bertambah iman. Ya. Bertambah ilmu akan mengakibatkan bertambah iman. Dan mudah-mudahan dengan iman yang ada dalam diri kita ini menjadi sebab istiqomah sampai kita meninggal gitu. Sampai kita meninggal. Istiqomah di dalam apa? Istiqomah di dalam Islam, istiqomah di dalam amal soleh, istiqomah sholat, istiqomah berpuasa, istiqomah baca Quran, istiqomah gitu. Tahu istiqomah kan? Ya. Sampai kita meninggal kita selalu ngaji, selalu hadir di majelis ilmu, selalu sholat, tidak lupa sholat, tidak lupa baca Quran, tidak lupa berbuat kebaikan gitu. Dengan wasilah apa? Selalu hadir di majelis ilmu. Karena pintu pembuka agar iman kita kuat dan istiqomah sampai akhir hayat kita itu, pintu pembukanya adalah ilmu, ilmu dan ilmu. Baik, kita masuki itu tadi sekilas tentang kisah Ashabul Kahfi. Tentang siapa mereka dan apa keistimewaan mereka, iman mereka itu seperti apa, sudah kita jelaskan tadi ya. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, sekarang kita coba bahas tafsir ringkasnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu. Perhatikan, nih cara tadabbur nih. Berikutnya ya, cara tadabburnya. Nahnu naqussu. Nahnu tadi artinya apa? Kami. Nakussu tadi artinya apa? Kami mengkisahkan. Lihat. Ini pelajaran mahal saat kita berinteraksi dengan Quran. Tadabbur Quran begini. Nahnu. Nakussu. Nakussu. Ini artinya kami. Ini artinya juga kami. Ya, lihat. Ini ada nun di sini. Nun di sini, perhatikan. Nun di sini artinya adalah kami. Artinya kami. Kami mengkisahkan. Apa yang berbeda di sini? Atau apa yang ingin kita masukkan dalam dua kata ini? Lihat. Ini nahnu artinya kami. Nun di sini artinya kami. Mengapa Allah tidak cukupkan saja dengan nakusu saja? Nakusu. Gitu. Buang kata kaminya. Kan ini sama-sama kami kan? Sama-sama kami. Nahnu artinya kami. Nakusu, di sini artinya juga kami. Kenapa Allah nggak cukupkan nakussu alaika naba'ahum bil haqq? Jadi nun ini tuh kalau dikeluarkan nunnya, ini akan muncul nun ini, akan muncul nahnu ini. Kayak gini lah. Misalnya ini ada kalimat gosala. Gosala artinya apa? Mandi ya. Kalau saya mandi, maka bahasa Arabnya absiru. Kalau dia laki-laki mandi artinya bahasa Arabnya pakai ya, yansiru. Kalau kamu laki-laki mandi pakai ta. Tapi ini bukan mandi biasa ya. Ini mandi besar. Kalau mandi biasa istahama. Nah, bahasa Arab itu beda. Istahama. Weli mau kemana? Misalnya kalau pakai bahasa ini, anak aksil.
anak agtasil misalnya. Berarti Weli mau mandi besar. Tapi kalau pakai astahim, anak astahim, saya mau anak astahim saya akan mandi, berarti mandi biasa, bukan mandi besar. Nah, tapi gosala juga bisa artinya mencuci pakaian itu juga sama. Nah, kalau kita, nah maka ini menggunakan kata nagsil. Oke. Gitu ya. Ini sedikit tentang bahasa Arab. Nah, cara belajar bahasa Arab yang benar itu kayak gini teman-teman. Harus kaitkan dengan Quran. Kalau mau belajar bahasa Arab nggak dikaitkan dengan Quran, hambar bahasa Arabnya, nggak manfaat sama sekali. Nahnu nakusu. Kenapa Allah harus menambah nahnu lagi di depan nakusu? Kenapa nggak cukupkan nakusu saja? Nakusu alaika, toh sama-sama ada kami di sini nih, ada nunnya. Ada satu kaidah di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu punya kaidah, ulumul Qur'an itu punya kaidah, tidak ada pengulangan dalam Qur'an. Tidak ada pengulangan dalam Al-Qur'an. Artinya, kalau ada sesuatu yang seperti berulang, itu sebenarnya sejatinya bukan sesuatu pengulangan. Kami. Ini kan kayak berulang kan kata kami. Tetapi pada hakikatnya sebenarnya ini kami di sini dengan nahnu dengan kami nun di sini itu beda. Walaupun artinya sama-sama kami. Ya, walaupun artinya sama-sama kami. Nah, itu tidak ada pengulangan di dalam Al-Qur'an. Artinya, arti yang lain adalah tidak ada kata yang mubadzir dalam Al-Qur'an. Tidak ada huruf yang mubadzir dalam Al-Qur'an. Berarti kalau begitu Allah memubadzirkan kata dong, memubadzirkan kata dong. Kenapa? Nah ini nun sudah disebut. Nahnu sudah disebut. Kenapa harus nyebut lagi nakusu? Itu kan kalau kita paham bahasa Arab dengan sederhana, berarti kita akan mengatakan seperti tadi. Akan berani mengatakan berarti Allah memubadzirkan kata. Saya dulu pernah diajari bahasa Indonesia oleh salah seorang guru bahasa Indonesia. Diajari kan gini, ketika pidato atau ceramah itu seringkali para ustadz itu banyak kata-kata yang mubadir gitu, banyak kata-kata yang diulang, padahal kata itu bisa diringkas. Terus intinya dikasih tahulah sama guru saya itu. Nah, kata yang pantas untuk mengucapkan pembukaan tuh begini, itu saya lupa jenis pembukaannya. Nah, gini misalnya, para asatid sekalian, itu kalau paham bahasa Arab, asatid itu tuh sudah mengatakan bentuk jamak, itu sudah mengatakan bentuk banyak asatid. Nggak perlu lagi ada kata para di situ. Cukup aja asatid sekalian, guru-guru sekalian, ya gitu. Atau kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia juga sama. Para guru-guru sekalian, gitu. Para guru-guru sekalian, kami akan menyampaikan sebuah informasi untuk Anda semua. Itu kan seperti mubadir kan? Kenapa harus ada para? Udah aja mengucapkan para guru sekalian cukup, atau guru-guru sekalian. Nah, gitu. Itu semisal itu sama. Itu tuh seperti seolah-olah membubadirkan kata. Ya, membubadirkan kata. Tidak ada sekali lagi kata yang mubadir dalam Quran walaupun diulang-ulang.
Nih. Dalam Al-Qur'an tuh ada yang lebih panjang lagi. Tidak cukup pakai nahnu, tidak cukup pakai na. Ditambah lagi pakai inna. Inna ini pun juga artinya kami. Tahu nggak ada ayat jenis kayak gini? Inna nahnu nazzalna. Ini tiga kata yang sama ini artinya. Inna nahnu nazzalna. Lihat, inna satu, nahnu satu. Ini na juga sama ini, na juga sama. Ini artinya kami. Nahnu artinya kami. Na di sini artinya kami. Ini tiga kami disebutkan dalam satu kalimat. Ini nggak jarang loh kalimat seperti ini dalam Al-Quran tuh. Maka apakah kita berani mengatakan kepada Allah bahwa Allah sedang memubadirkan kata? Berani nggak? Kalau misalnya kayak kita mengatakan apa ya? Para guru-guru sekalian. Jadi kalimat-kalimatnya itu banyak yang diulang. Ya, banyak yang diulang. Coba dalam surat yang ada di dalam juz 30 ada nggak jenis kalimat ini? Apa itu? Al-insan. Apa? Ya. Ini bukan hanya tentang Quran tadi kan? Bukan hanya di surat Al-insan. Bukan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, itu surat Al-Hijr. Nah, surat Al-Insan juga ada. Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Banyak kan jenis kayak gini. Surat Al-Qadar, inna anzalnahu. Inna anzalnahu. Nah, kalau di situ dua. Inna satu, anzalna na dua di situ. Ya, saya ingin mengakrabkan kepada antum supaya ngeh gitu, supaya paham dengan detail paham detailnya Al-Quran. Kayak gini loh, bentuk-bentuk kayak gini. Itu teman-teman, kalau kita preteli satu-satu, inna itu ada maksud sendiri, pelajaran sendiri, ada hikmah sendiri. Nahnu ada pelajaran sendiri, ada hikmah sendiri, ada tujuan sendiri. Nazalna, na itu pun juga ada apa pelajaran sendiri. Gitu ya? Ya, oke. Baik. Itu berulang-ulang kayak gitu tuh. Intinya saya tidak akan bahas panjang lebar, saya hanya ingin membuka pintu untuk antum. Nantinya antum coba buka sendiri atau masuk sendiri ya. Saya hanya ingin membuka pintunya. Cara tadabbur Quran tuh kayak gini loh. Nah, maka nahnu nakusu, kenapa nahnu? Kenapa kata kami di sini diulang dua kali? Nah, di antaranya ini sebagai penguat atau taukid dalam ilmu tafsir untuk menguatkan tentang apa yang ingin disampaikan. Misalnya ini yang akan disampaikan oleh Allah itu apa? Kisah Ashabul Kahfi. Ingin menguatkan pentingnya Ashabul Kahfi. Ingin menguatkan pentingnya Quran. Maka coba sampai 3 kali diulang. Inna nahnu nazzalna. Begitu? Ungkapan-ungkapan yang ada di dalam Al-Quran. Saya tuh sebenarnya pingin coba sedikit ngetes antum ya. Nah, kira-kira ada nggak yang terlintas dalam benak antum saat membaca Quran? Kayak gini-gini loh. Antum kalau mau nyoba baca Quran saat menghafal Quran pakai terjemah. Atau kalau biasa Quran yang nggak ada terjemahan seperti Quran ini, ya seperti Quran ini kan nggak ada terjemahan. Antum sudah biasa menghafal Quran pakai mushaf ini, maka antum mushafnya ada 2 kalau bisa dengan mushaf terjemah.
Supaya nanti ketika antum capek menghafal Quran, hiburannya ini, hiburannya buka mushaf terjemah. Coba cek dalam Al-Quran, ada nggak yang aneh gitu? Ada nggak yang aneh? Ya, dilihat, perhatiin gitu. Ikutilah seperti ini. Baik. Masuki kalimat berikutnya. Nahnu nakusu. Nakusu artinya apa? Ya, kata kisah itu berasal dari bahasa Arab. Sekarang di dalam bahasa Indonesia sudah dipakai kata kisah. Nah, syukur alhamdulillah. Berarti negeri ini sudah akrab dengan bahasa Arab. Di antaranya ada kata-kata Arab yang dimasukkan ke dalam bahasa sehari-hari, yaitu di antaranya kisah. Kisah itu bahasa Arab. Nah, kalau begitu kita akan tahu kisah itu artinya apa kalau kita menelusuri arti aslinya dari kisah itu apa. Arti asli dari kisah itu apa sih? Ulama mengatakan dalam bahasa Arab kisah itu artinya tatabu'ul athar. Ya, tatabu'ul athar. Gini, saya ingin coba gambarkan sedikit. Tatabul athar itu gimana? Lihat. Ada alat yang biasa digunakan untuk memotong kain. Alat untuk memotong kain namanya apa? Hah? Gunting. Gunting bahasa Arabnya tahu? Gunting bahasa Arabnya mikos. Mikos itu isim alat kalau dalam bahasa Arab atau kalau dalam ilmu nahwu. Mikosun itu alat untuk menggunting, mikos. Gitu. Mikos. Baik, begini. Alat untuk memotong kain atau gunting yang biasa dipakai oleh tukang jahit jika mereka mau menggunting kain, mereka akan mengukur terlebih dahulu, ya, lalu dibuat pola, dibikin pola yang biasanya pakai alat berupa misalnya pena atau kapur gitu ya. Lalu si gunting itu akan mengikuti pola itu, akan mengikuti pola yang sudah digambar. Pernah lihat nggak? Kalau saya sih dulu sehari-hari lihat tukang jahit, tukang jahit membuat baju itu saya dulu sehari-hari. Karena apa? Karena istri saya masalahnya dia tukang jahit baju. Itu kalau mau bikin baju, istri saya itu pasti ngukur dulu, diukur, ya, diukur. Lalu ukuran yang sudah ada itu dibikin pola. Nah, dibikin pola itu dengan cara apa? Pola itu biasanya dibikin dari benda yang agak keras. Benda yang agak keras, jangan dari kain, tapi biasanya dari kertas atau apa tuh yang agak keras ya, kardus lah misalnya. Nah, kardus itu nanti dibikin pola mengikuti ukuran yang sudah tadi diukur. Misalnya leher saya itu berapa senti, leher berapa senti, kemudian ini pundak berapa senti, itu nanti diukur set gitu. Kemudian nanti ininya pinggang. Nah, itu diukur berapa kalau baju ya. Kemudian lengan berapa. Nanti ditulis tuh di situ. Diukur 3 cm, 3 cm, gitu diukur. Nah, setelah selesai itu diukur, setelah selesai dibuat pola itu, di garis-garis pakai kapur itu, diguntinglah, digunting. Nah, proses menggunting tadi itu ya, mengikuti pola itu namanya kisah. Itu namanya kisah.
yaitu mengulang kembali yang sudah dikasih garis oleh kapur yang berupa pola tadi. Itu kisah demikos gunting itu. Alatnya. Nah, maka ketika alat itu sedang bekerja, itu artinya kisah. Kenapa? Karena si alat ini, yaitu gunting, itu sedang berjalan mengikuti atau mengulangi yang sudah dikasih garis oleh apa tadi? Oleh kapur yang bentuknya pola baju tadi. Paham? Paham nggak? Tuan-tuan dengerinnya masih. Nah, gitulah ya. Nah, nanti kalau nggak paham dilihat aja di ini, di rekaman. Nah, maka kisah itu disebut kisah. Kisah itu disebut kisah itu karena menyebutkan kembali. Itu saya padahal udah pelan-pelan ini ya. Menyebutkan kembali apa yang sudah terjadi pada masa lalu. Jadi, kalau seperti yang terjadi di masa lalu kemudian disampaikan, itu namanya kisah. Kalau menyebutkan kembali apa yang pernah terjadi di masa lalu, itu namanya kisah. Tapi kalau tidak seperti apa yang terjadi di masa lalu kemudian disampaikan, itu bukan namanya kisah. Namanya apa? Dongeng. Dongeng kan kejadian atau peristiwa yang tidak ada di masa lalu. Ya. Maka apabila Allah Ta'ala berkisah, bermakna seperti apa yang terjadi di masa dahulu itu, maka seperti itu juga Allah sampaikan. Seperti itu juga yang Allah sampaikan. Seperti apa yang Allah sampaikan, seperti itulah yang terjadi di masa lalu, itu intinya. Seperti apa yang terjadi, seperti apa yang Allah sampaikan, maka seperti itulah yang terjadi di masa lalu. Jadi intinya kisah itu sama antara yang disampaikan dengan yang terjadi. Itu yang harus terjadi dalam kisah. Maka kisah tidak boleh fiktif, kisah tidak boleh ada dusta, kisah tidak boleh ada yang dikurang, yang ditambah. Kisah itu harus benar-benar plek seperti apa yang terjadi pada kejadian yang sebenarnya. Harus seperti itu. Pertanyaannya, siapa di antara antum yang bisa mengkisahkan kembali kisah Nabi Adam dulu? Ada yang mampu? Siapa yang berani mengkisahkan kembali kisah Nabi Nuh? Bisa nggak? Siapa yang berani mengkisahkan kembali kisah Nabi Ibrahim? Ada yang berani? Ada yang bisa? Maka pastinya tidak ada yang mampu atau yang bisa mengkisahkan kembali kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kecuali apa yang sudah diberitahu oleh Allah. Kecuali kalau sudah diberitahu oleh Allah. Maka ketika Allah mengkisahkan kembali apa yang sudah terjadi itu, lihat, kalau Allah mengkisahkan kembali apa yang sudah terjadi itu, bermakna apa? Bermakna bahwa dalam kisah itu pasti ada pelajaran.
Kalau Allah yang mengkisahkan lagi, kalau Allah yang menuturkan lagi, berarti kisah itu, peristiwa itu adalah peristiwa yang mahal. Adalah peristiwa yang mahal. Karena ada pelajaran kuat yang diinginkan oleh Allah untuk diketahui oleh hamba-hambanya. Kalau tidak ada pelajaran, pasti kisah itu adalah kisah yang tidak bernilai. Atau kalau tidak Allah kisahkan gitu ya. Kalau tidak Allah kisahkan, pasti kisah itu kurang bernilai atau tidak ada nilai bahkan sama sekali. Saya ulangi. Kalau tidak ada pelajaran di kisah itu, maka kisah itu tidak ada nilainya. Atau kisah itu kisah biasa. Atau kalau kisah itu tidak dikisahkan lagi oleh Allah, tidak disampaikan oleh Allah, maka berarti kisah itu ya kisah yang tidak bernilai. Maka oleh karena itu berani kita menyampaikan bahwa mustahil Allah menyampaikan kisah kalau kisah itu tidak ada nilai. Mustahil itu. Wallahi mustahil. Ada kisah yang ada dalam Al-Quran, ada kisah yang pernah Allah sampaikan, ada kisah yang Allah sampaikan tapi nggak ada nilainya sama sekali. Itu mustahil. Mustahil. Gini aja, kisah Nabi Adam itu kan, Nabi Adam hidup berapa lama sih? Nabi Adam usianya berapa tahun? Ratusan tahun kan? Lah, Nabi Adam hidupnya ratusan tahun, tapi kok dikisahkan di dalam Al-Quran? Kalaupun kisah Nabi Adam itu satu Quran gitu ya, satu Quran. Itu nggak cukup mengkisahkan anak manusia yang usianya berapa tahun ya Nabi Adam tuh? Usia Nabi Adam? Hah? Ya, sekitar 900-an tahun. Hampir 1000 tahun usia Nabi Adam. Lihat, 900 tahun seorang anak manusia hanya dikisahkan cuman segini. Ya. Itu pun nggak semua kisah Nabi Adam dalam Al-Quran kan? Kisah Nabi Adam dalam Al-Quran cuman kalau ditaruh per lembar misalnya cuman berapa lembar kira-kira? Ya. Kisah Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad usianya 63 tahun. Itu bisa dihitung loh. Kisah Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Nah, itu berarti tidak semua kisah Allah sampaikan dalam Al-Quran itu mengapa? Bahkan para nabi sendiri, manusia paling hebat, paling istimewa, hidupnya tidak dikisahkan oleh Allah semuanya, hanya cuplikan saja, hanya sedikit-sedikit saja. Itu karena yang Allah kisahkan itulah yang Allah inginkan agar diketahui oleh umat, oleh hamba, dikenali pelajarannya, dikenali nilai-nilainya, dan bisa diambil pelajarannya untuk kehidupan. Itulah yang berharga, itu yang Allah pandang sebagai sesuatu nilai yang berharga untuk manusia. Itu kisah. Maka nih, teman-teman yang dimuliakan Allah,
kata nakusu atau artinya kisah, kami kisahkan, maka ini berarti gini. Kalau kita ingin tahu apa hebatnya sebuah kisah, pandangi kata nakusu di dalam surat Al-Kahfi ayat 13 ini. Ayat 13 kan ini ya? Ya. Pahami kata nakusu dalam surat Al-Kahfi ayat 13 ini. Kalau ingin tahu betapa hebatnya kisah. Nih saya bocorkan. Kisah menurut Al-Qur'an itu bermakna sebuah kabar, peristiwa, kejadian yang harus benar-benar sama antara yang disampaikan dengan peristiwa yang sesungguhnya. Harus benar-benar sama. Kisah dalam Al-Quran adalah sebuah kabar atau peristiwa atau kejadian harus atau pasti terdapat pelajaran. Itu kisah dalam Al-Quran. Jadi kalau ingin tahu makna kisah itu apa? Ini. Minimal yang harus terjadi dalam sebuah kisah itu dua. Yang harus ada dalam kisah itu dua. Kisah itu adalah sebuah peristiwa yang harus benar-benar terjadi seperti dahulu. Seperti peristiwa yang sesungguhnya. Yang pertama itu. Yang kedua, kisah itu apa? Peristiwa apa yang pantasnya untuk dikisahkan? Yaitu sebuah peristiwa, sebuah kabar atau kejadian yang harus dan pasti ada manfaatnya atau pelajarannya. Kalau tidak ada satu di antara dua ini, bahkan dua-duanya, maka jangan disebut kisah lah. Jangan disebut kisah. Hari ini anak-anak saya di sini Pak Guru akan mengkisahkan akan mengkisahkan kancil dengan harimau. Itu bukan kisah, bro. Itu bukan kisah, Pak. Kisah bukan kayak gitu namanya. Kisah itu harus ada dua-duanya dari tadi yang saya sampaikan. Satu, benar-benar terjadi. Dua, ada manfaatnya. Oleh karena itu, lihat. Ini menunjukkan juga betapa mahalnya kisah. Kisah itu mahal, teman-teman. Kisah itu mahal. Sebabnya karena memang kisah selain ada dalam Al-Quran, kisah pun adalah, coba bayangkan ya, ada satu kejadian, ada satu peristiwa yang benar-benar pernah terjadi di dunia ini, yang dikisahkan kembali oleh Allah, Sang Maha Pencipta, yang pernah menciptakan satu zaman di kisah tersebut. Siapa yang menciptakan Ashabul Kahfi? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengkisahkan Dzulqarnain? Siapa yang telah menciptakan zaman di mana di situ ada Dzulqarnain? Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, ada satu zaman yang pernah ada di muka bumi ini, dikisahkan lagi oleh Allah, dikabarkan kepada kita. Dikabarkan kepada kita. Bahkan bukan hanya kepada kita. Kisah tentang Ashabul Kahfi akan selalu terngiang-ngiang di telinga umat manusia selama mushaf ini tetap ada. Ya. Selama mushaf ini tetap ada, maka kisah itu akan selalu ada dari zaman ke zaman. Ya, maka betapa mahalnya kisah. Itu ibarat matahari. Kisah itu ibarat
matahari. Apapun zamannya, ya, apapun zamannya, selama bumi ini tetap berputar pada porosnya, selama bumi ini ada, pasti matahari akan ada. Selama bumi ini berputar, selama bumi ini ada, maka matahari itu pasti ada. Ya. Itu juga berarti menunjukkan bahwa kisah itu apapun zamannya, yang jelas selama bumi ini tetap ada, manusia itu tetap ada, maka pasti kisah akan selalu hadir mendampingi kehidupan manusia. Sama seperti matahari. Maka berarti sebagaimana layaknya matahari yang dibutuhkan oleh alam semesta termasuk manusia, begitupun juga kisah. Begitupun juga kisah. Kisah adalah satu produk, satu panduan yang sangat amat dibutuhkan cahayanya oleh umat manusia. Matahari jika padam cahayanya, maka apa yang akan terjadi? Hancurlah alam semesta ini. Hancur alam semesta ini. Maka bayangkan, pahami bagaimana kisah kalau tidak ada di kurikulum pendidikan. Yang terjadi apa? Hancurlah generasi. Generasi ini kan hancur kalau tidak ada kisah di lembaga-lembaga pendidikan yang tidak dijadikan kurikulum pendidikan. Yo, betapa hebatnya kan? Itu dari kata nakusu itu bisa kita detailkan sampai sejauh ini loh. Maka antum belajar loh, belajar jangan sampai lelah berpikir. Jangan sampai lelah berpikir, merenung, itu jangan sampai lelah. Karena kalau antum cepat lelah, nggak akan bisa mendalami kedalaman Quran tuh, nggak akan bisa. Cepat lelah itu nggak bisa tuh. Cepat ngantuk, cepat capek, lemas, nggak akan bisa mendalami kedalaman Quran. Nggak akan bisa. Yuk latihan. Mumpung ada saya di sini, saya menyampaikan ini tuh supaya antum bisa latihan nanti. Nggak tahu kapan, nggak tahu di mana lagi antum bisa menemukan cara untuk bisa menggali Quran sedalam ini tuh, entah di mana lagi. Apalagi kalau selesai dari Baitul Arqam tuh antum misalnya kerja, ya sama seperti teman-teman ya Allah kasihan kali. Ya, maka tuh cobalah ya bagi teman-teman yang sudah tidak bersama lagi dengan kita di sini, yang mana mereka ini tidak sibuk lagi dengan Quran, tolong dinasehati. Ya, tolong dinasehati. Karena itu nanti akan memantul kalau kebalikan dari tajam itu apa? Tumpul. Akan mentumpulkan lagi otak kita, mentumpulkan lagi kepala kita. Kalau kita tidak akrab dengan ilmu, tidak akrab dengan majelis ilmu, tidak akrab dengan ahli ilmu, itu akan kembali lagi tumpul otak kita. Susah lagi nanti diajak mikir, bengong lagi kayak antum sekarang kan? Diajak mikir, enggak masuk-masuk. Gitu. Maka bayangkan kalau akrab lagi dengan dunia gelapnya, dengan musik, dengan perempuan, la haula wala quwata illa billah. Justru itu yang menjadikan otak kita itu jadi tumpul. Diajak mikir capek, diajak mikir cepat lelah. Bukan generasi ini yang diinginkan Quran, bukan generasi seperti ini yang diinginkan Allah. Ini saya serius nih. Yuk sungguh-sungguh yuk. Ya, kuatkan jiwa raga antum tuh. Kuatkan. Kalau kita dalami Ashabul Kahfi, itu jauh lebih dahsyat lagi nanti. Betapa kita ini bukan pemuda yang diinginkan. Kita ini bukan seorang pemuda lah, bukan. Coba lihat ya. Ashabul Kahfi ini, saya teruskan dulu. Ashabul Kahfi ini
adalah sebuah kisah yang pasti terdapat banyak nilai, terdapat banyak pelajaran untuk kehidupan. Maka memang harus cerdas kita ini, memang kecerdasan kita inilah yang menentukan apa yang bisa kita pelajari dari Ashabul Kahfi ini. Apa yang bisa kita pelajari? Itu yang menentukan tuh kepala kita. Kalau kita nggak cerdas kepala kita itu, yang nggak dibiasakan untuk mikir, nggak akan ketemu itu pelajarannya. Baik, perhatikan. Di antara pelajaran di dalam ayat ini adalah bagaimana para pemuda di usia masih sangat muda, luar biasa. Kalau udah kakek-kakek, ya, kalau udah kakek-kakek, ya, kalau udah jadi orang tua, lalu beriman, nah itu mah biasa kan? Biasa banget itu. Dan memang sudah sewajarnya, sudah jadi orang tua, sudah jadi kakek-kakek itu sudah sewajarnya akrab dengan masjid, akrab dengan Quran. Kenapa? Sebentar lagi masuk liang kubur. Sebentar lagi masuk liang kubur baru nyaho. Nyaho tahu nggak? Baru tahu rasa. Betul kata kemarin siapa? Kata Weli. Tua Bangka. Itu apa itu namanya? Harus dibuat itu. Tapi itu apa? Urutan tua. Tapi versi ini, versi kita, versi zaman ini, versi tua zaman ini itu Pak, tua Bangka. Nah, itu sudah tua dikasih tahu nggak sadar-sadar, nggak akrab dengan Quran, jenggotan udah putih, rambut udah ubanan, nah sadar-sadar. Ya, harusnya kalau sudah jadi orang tua, harusnya kalau sudah punya anak, punya cucu itu tuh harus sudah sadar sebentar lagi sudah mau masuk liang kubur. Tapi ini bukan orang tua. Yang dikisahkan dalam ayat 13 surat Al-Kahfi ini adalah fityah, beberapa orang anak muda, masih muda, yang mana gelora nafsu mereka itu sedang membuncahnya luar biasa. Namanya anak muda kan? Iya. Nafsunya benar-benar berada di puncak kepalanya itu kalau anak muda itu. Tetapi yang luar biasa, mereka sehari-hari mereka yang diseriusi itu adalah bagaimana menjaga iman. Ya, bagaimana menjaga iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala istimewakan anak muda kayak gini tuh ya. Allah istimewakan anak muda seperti ini sebagaimana yang ada dalam hadis yang sering kita dengar bahwa salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antaranya? Syabun nasya'at fi ibadatillah. Merekalah anak-anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Jadi hidupnya itu ibadah. Hidupnya itu ibadah. Itu anak muda yang akan mendapatkan naungan. Tidak disebut orang tua, enggak disebut. Kata Allah istimewa orang tua. Orang istimewa baru sadar tuh enggak istimewa. Tapi masih muda, seger-segernya, puncak-puncak hawa nafsunya memuncak, tapi dia sadar dengan keimanannya. Wah, itu golongan yang tidak dilupakan, tidak akan dilupakan oleh Allah Ta'ala. Inilah potret Ashabul Kahfi itu, sebagaimana yang diinginkan oleh hadis tadi. Nah, syabun nasya'at fi ibadatillah, potretnya itu ada di Ashabul Kahfi itu, di mana mereka masih muda
begitu sibuk memikirkan imannya kepada Allah, bagaimana caranya imannya itu tidak redup, apalagi jangan sampai hilang. Itu gimana caranya mereka itu? Di tengah-tengah masyarakat yang bukan Islami. Di tengah-tengah masyarakat apa tadi? Masyarakat kaum yang menyembah berhala dan tenggelam dengan kemusyrikan. Itu kehidupan Ashabul Kahfi itu. Yang dipikirkan tuh apa? Iman, 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 iman. Allah, Allah, Allah. Itu yang dipikirkan tuh. Coba bayangkan hari ini, di tengah-tengah para pemuda umumnya atau masyarakat pada umumnya yang begitu gandrung, sangat gandrung dengan musik, drakor, game. Namun antum nih benar-benar menjaga diri dari kegandrungan-kegandrungan tadi yang tidak ikut dengan arus tadi itu, maka antum layak menjadi pendukung Ashabul Kahfi. Ya, jadi itulah syabun itu tuh seperti itu. Dan itu juga apa yang dirasakan oleh, apa yang dialami oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam saat masih mudanya. Saat masih muda, Nabi kita hidup di zaman apa? Di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah, di mana semua masyarakat gandrung dengan apa? Dengan berhala, minuman keras, dan berbagai praktek kemaksiatan. Namun Nabi Muhammad beda sendiri. Nabi Muhammad beda sendiri. Lihat begini, kan hari ini sering-sering orang tua mengatakan, Ustadz, bagaimana saya bisa mendidik anak sesoleh Abu Bakar, gitu ya, sesoleh Umar bin Khattab, sesoleh Ali bin Abi Thalib, sesolehah Ibunda Aisyah. Bagaimana sehari-hari ada game, sehari-hari ada televisi, gitu ya. Katakan sama orang tua kayak gini tuh, Ibu, Bapak, apa kalian gak tahu dulu Rasulullah itu dilahirkan di dunia gelap juga loh, kayak kita, bahkan lebih gelap dari hari ini. Ya, maka sebenarnya bagi antum gini, kan antum kan sering ngeluh tuh ya, Ustadz, saya kalau lulus dari Baitul Arqam, saya nggak mau pulang ke rumah. Kenapa? Lah nanti saya takut lagi gitu kembali ke dunia gelap saya. Sebenarnya kalau antum imannya kuat sama seperti Rasulullah itu, antum nggak perlu takut. Rasulullah hidup di zaman gelap kok, di zaman jahiliyah. Lebih gelap zamannya Rasul loh daripada masyarakat antum kan. Masyarakat antum masih kenal dengan masjid, kenal dengan puasa, kenal dengan ya walaupun mungkin boleh dibilang jarang ke masjid ya. Masjid ada tapi kosong gitu. Ya antum jangan patah semangat. Ingat loh kisah ini. Nah, lihat besarnya kekuatan kisah tuh gitu. Antum bisa sekokoh Rasulullah hidup di zaman fitnah, hidup di zaman gelap, tapi tidak tergerus atau tidak ikut arus masyarakat modern hari ini, masyarakat di mana antum hidup. Dah gitu ya. Dah. Berarti sekarang antum PR-nya kuatkan iman. Dengan cara apa? Menguatkan iman dengan cara apa? Kisah. Pelajari itu kisah itu kisah pelajari. Agar sekuat Rasulullah. Alaika, masuki alaika. Nah, nunakusu alaika. Alaika ini tadi kisah yang disampaikan Allah kepada siapa? Kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-teman, kisah tentang anak-anak muda ini dikisahkan oleh Allah kepada siapa? Rasul paling mulia,
nabi paling mulia, manusia paling mulia, dan makhluk paling mulia. Kisah tentang Ashabul Kahfi. Berarti ini menunjukkan bahwa kisah Ashabul Kahfi itu bukan kisah sembarangan. Ini Ashabul Kahfi ini kisah amat mahal. Kisah tentang para pemuda, anak-anak muda ini kisah mahal. Kenapa? Karena Allah kisahkan, Allah hadiahkan kepada Rasul paling mulia, manusia paling mulia. Tidak ada paling mulia di muka bumi ini, bahkan di alam semesta ini, kecuali Rasul Muhammad SAW. Bayangkan, ada satu kisah tentang sebuah peperangan, yang mana kisah peperangan ini menjadi bahan bacaan, bahkan menjadi panduan sebuah kurikulum di pusat militer terbaik dunia. Berarti ada apa dengan kisah peperangan ini? Maka apa yang antum rasakan dengan kisah ini? Dengan kisah sebuah peperangan ini. Kenapa? Karena kisah peperangan ini kisah yang dipakai bahan bacaan oleh sebuah institusi atau oleh sebuah kemiliteran, pusat pelatihan militer yang dimiliki oleh negara adidaya di muka bumi ini, yaitu Amerika dan Inggris. Amerika Inggris itu pusat-pusat militernya, mereka belajar dari peperangan yang dialami oleh perang gerilya, ya, kisah perang gerilya. Tentu yang pelopornya adalah Sultan siapa? Yang di Jogja itu bukan. Yang di Jogja itu bukan Jenderal Sudirman. Nah, baru Jenderal Sudirman itu muridnya. Jenderal Sudirman belajar perang gerilya itu dari siapa? Belajar dari nenek. Yang nenek ini masih ada kerabat dengan sultan yang ada di Jogja itu. Nah, saya lupa sultan apa namanya. Di Penogoro. Sultan di Penogoro. Itu kisah tentang perang gerilya ini, itu ada sebuah bukunya loh, yang ditulis oleh Letnan siapa namanya? Salah satu yang pernah ditangkap oleh PKI itu. Nah, itu ditulislah oleh dia. Nah, tentang perang gerilya. Nah, perang gerilya ini yang ditulis oleh dia ini diambil naskahnya atau diambil jadikan panduan oleh tentara militer yang ada di sana, oleh pelatihan militer yang ada di Amerika dan Inggris itu. Lihat, berarti kan betapa mahal kisah tentang perang di Ponorogo kan, atau kisah tentang perang gerilya itu. Kenapa? Karena perang gerilya kisahnya dijadikan bahan bacaan oleh sebuah negara adidaya, bukan oleh Indonesia, bukan oleh negara ecek-ecek, oleh negara yang biasa saja, tapi negara adidaya, pusat peradaban bumi saat ini. Itu juga dengan kisah siapa? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini adalah kisah bahan bacaan, bahkan panduan bagi manusia paling mulia, yaitu Rasul Muhammad SAW. Gitu ya cara memahaminya. Berarti bertambah kuatlah gitu, bertambah istimewalah Ashabul Kahfi. Tidak cukup itu. Allah sampaikan berikutnya dalam ayat naba'ahum. Naba'ahum artinya adalah kabar. Naba'ahum dalam terjemahnya apa?
kisah mereka. Teman-teman sekalian, kisah dengan naba itu tuh beda. Makanya kan kemarin kita sudah membahas di dalam Al-Quran itu ada kata-kata kisah dengan menggunakan redaksi yang berbeda. Kisah itu bisa digunakan dengan kisoh atau naba atau apalagi ada kata-kata yang lain, ada redaksi-redaksi yang lain. Nah, kisah juga digunakan dengan naba. Naba itu apa? Al-khobar alladhi fihi fihi ahamiyatu walahu sya'nun. Sebuah kabar, sebuah kabar yang memiliki kepentingan atau memiliki nilai yang besar. Sebuah kabar yang bermakna berita penting. Intinya itu naba. Berita penting, ahamiyah. Ya, alladzi fihi ahamiyah walahu sya'nun. Yaitu bermakna berita penting, besar, dan memiliki nilai yang besar, Beda dengan kabar kalau menggunakan khobar. Nah, jadi kabar dalam bahasa Indonesia, ya, kabar gitu ya, kabar. Ini kabar sebenarnya bahasa Arab juga. Itu kadang menggunakan kata naba'a, juga kadang menggunakan khobaro. Kalau naba tadi itu adalah sebuah kabar penting, kabar besar yang memiliki nilai besar. Tapi kalau khobar, yaitu kabar biasa saja. Kabar biasa saja. Bahkan tidak memiliki nilai apa-apa. Itu bisa dijadikan sebagai kabar. Apa kabarmu hari ini? Mas, gimana kabarnya? Gitu kan. Alhamdulillah sehat, gitu, sehat. Sebenarnya ini ungkapan-ungkapan yang jangan dibiasakan ya. Ungkapan-ungkapan ya, tapi karena memang ilmu kita cetek ya tentang kabar atau tentang kabar itu, ya akhirnya ya gini, harusnya kalau menanyakan kabar itu bukan fisik. Menanyakan kabar itu bukan fisik, sehat atau sakitnya. Harusnya seorang saudara itu juga menanyakan kabarnya pun tanyain kabar imannya, bukan hanya menanyakan kabar fisiknya, sehat apa tidaknya. Tanya, Mas, gimana kabarnya? Sehat, bukan maksudnya kabar imanmu gimana. Harusnya kayak gitu. Baik, kata naba ini kan kita kenali ada satu surat namanya An-Naba juz 30 itu. Coba lihat deh. An-Naba itu artinya apa di situ? Berita besar kalau nggak salah artinya kan? Ya kan? Maksudnya tuh hari kiamat, amma yatasaalun. Berita besar. Ya kan? Mereka saling bertanya-tanya itu. Yatasaalun, saling bertanya-tanya tentang apa? Anin naba'il azim. An-naba tentang kabar, yaitu hari kiamat. Jadi hari kiamat itu dimisalkan dengan kisah. Kisahnya Ashabul Kahfi dengan menggunakan kata naba. Kiamat penting apa enggak penting? Wah, kalau enggak penting ya ngawur itu. Ya. Ini kiamat. Ini Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi.
Ini dalam Al-Quran sama-sama menggunakan kata naba, berita, kabar, peristiwa, naba itu. Untuk apa? Untuk menunjukkan kiamat dengan Ashabul Kahfi. Berarti ini Ashabul Kahfi ini sama pentingnya dengan kiamat. Itu satu tujuan, Ustaz. Hah? Satu tujuan. Maksudnya? Apa? Kiamat dengan Ashabul Kahfi itu satu tujuan. Satu tujuan ya tadi. Satu tujuan apa maksudnya? Apa itu satu kiamat itu? Ya, satu tujuan artinya satu kepentingan yang sama. Satu kepentingan yang sama. Sebagaimana umat Islam harus memahami keimanannya terhadap hari kiamat, begitu juga umat Islam itu harus memahami kepentingannya terhadap Ashabul Kahfi. Mengapa? Karena sama-sama menggunakan kata an-naba. Naba'ahum bil haqq. Itu. Allah mengapa menggunakan kata naba di dalam kisah Ashabul Kahfi? Karena di dalam kisah Ashabul Kahfi itu ada tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan. Selain memang kepentingannya itu tadi, juga ingin menunjukkan kepada kita di dalam kisah Ashabul Kahfi ada satu peristiwa yang sangat menakjubkan, yaitu ditidurkannya anak-anak muda ini dalam tidur yang panjang selama 309 tahun, di mana saat mereka tidur atau ketika mereka bangun tidak ada kemudorotan sama sekali, tidak ada yang membahayakan mereka sama sekali. Fisik mereka, akal mereka, jiwa mereka itu tetap sehat, tetap bagus. Hanya kotor saja mungkin ya. Tapi fisik mereka masih sama seperti mereka saat ditidurkan. Akal mereka masih tetap sama seperti mereka waktu ditidurkan. Sama. Nggak ada yang kurang sama sekali. Nggak ada yang kurang sama sekali. Bahkan saking mereka ini dimudahkan Allah, tidak ada kemudorotan sama sekali. Mereka mengatakan bahwa tidur mereka ini 300-an tahun itu mereka anggap sama seperti satu hari. Ayatnya mana? Tahu nggak ayatnya? Sama seperti satu hari. Tidur mereka itu hanya seperti tidur satu atau setengah hari. Kenapa? Karena Allah memudahkan mereka. Allah menghilangkan kemudorotan atau sesuatu yang bukan menakutkan. Ya, sesuatu yang tidak mengenakan gitu ya untuk mereka. Juga saat mereka tidur selama 300 itu matahari sinarnya tetap masih bisa masuk ke dalam gua, sehingga matahari itu sinarnya mengawetkan tubuh mereka. Udara yang ada di dalam gua itu cukup untuk mereka bisa hidup. Kemudian Allah gerak-gerakan mereka, nggak didiamkan, tapi digerak-gerakan ke kanan, ke kiri, dibolak-balikan mereka. Sehingga tubuh mereka tetap dalam keadaan segar saat mereka bangun. Bayangkan, pernah nggak antum kenapa sih saat bangun tidur kadang terasa pegel gitu? Itu kan salah satunya karena tidurnya nggak bergerak-gerak tuh. Jadi bahaya tuh kalau tidur nggak bergerak. Biasanya nanti akan mengakibatkan bangun yang tidak segar. Bil haqq. Itu. Lihat kalau satu kalimat dipeleter itu bisa kayak gini. Bil haqq. Bil haqq artinya dengan kebenaran.
Jadi ketika Allah mengkisahkan apa yang terjadi di masa lalu dalam Al-Quran, itu pastilah kisah yang benar. Pasti kisah yang benar. Tanpa menggunakan kata al-haq saja, tanpa menggunakan kata al-haq saja, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum, dah cukup segitu saja. Itu sudah cukup, untuk sudah cukup untuk memberikan rasa keimanan, keyakinan kepada kita bahwa kisah yang akan Allah kisahkan adalah kisah yang benar. Kisah yang benar tanpa menggunakan kata al-haq. Tapi kenapa ada kata al-haq di sini? Bil haq. Allah, teman-teman, Allah itu kan tanpa menggunakan kata al-haq saja, kalau mengabarkan sesuatu itu nggak kayak kita. Kalau kita mengabarkan sesuatu itu pasti ada unsur dhonninya, ada unsur keraguan-raguannya. Ini yang kamu kisahkan, yang kamu sampaikan, itu tuh benar apa enggak? Nah gitu. Itu kalau manusia. Manusia kalau mengabarkan sesuatu, kalau kabar itu benar-benar harus dipercaya, pasti harus menggunakan kata wallahi atau sumpah. Benar, aku sumpah. Misalnya gitu. Tadi malam ada kejadian di jalan sana, ada orang yang jatuh gitu, misalnya. Itu kalau kita. Tapi kalau Allah nggak perlu itu, nggak perlu menggunakan kata sumpah, nggak perlu menggunakan kata al-haq. Cukup aja menyampaikan besok ada hari kiamat. Dah. Kalau yang berbicaranya Allah, wajib kita imani. Tapi mengapa di sini ada kata al-haq? Ya, kenapa? Maka para ulama tafsir menyebutkan begini. Dahulu kisah tentang Ashabul Kahfi ini adalah kisah yang diceritakan dari mulut ke mulut. Artinya kisah yang sudah ada sebelum Al-Quran turun. Sebelum Al-Quran turun, itu Ashabul Kahfi kisahnya sudah ada. Sudah berseliweran di masyarakat jahiliyah, itu sudah ada. Namun kisah tentang Ashabul Kahfi yang banyak berseliweran di mana-mana itu, ada kisah yang tidak benarnya. Itu menurut ulama, ada kisah yang tidak benarnya. Itulah yang memang biasa yang terjadi di kehidupan kita kan. Ketika kita mengkisahkan, mengabarkan satu kejadian melalui mulut ke mulut itu pasti di situ ada yang dikurangi, ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Akhirnya kalau sebuah peristiwa, kalau sebuah berita yang disampaikan ada yang ditambah dan dikurangi, itu kabar tidak akan orisinil lagi, tidak akan asli lagi. Sama seperti kisah perjuangan bangsa Indonesia. Kenapa hari ini kisah perjuangan bangsa Indonesia sulit kita temukan kebenarannya? Sulit kita temukan tentang kebenaran kisah kisah Sunan Wali Songo misalnya. Kisah tentang sunan-sunan itu sulit. Kenapa? Ya karena tidak masuk ke dalam wahyu itunya. Tidak masuk ke dalam wahyu, atau tidak termanuskripkan gitu secara riwayat. Ini kan Al-Quran ini, kenapa Al-Quran menjadi satu-satunya kitab yang paling sahih sedunia, ya gitu. Yang paling sahih sedunia itu kenapa Al-Quran, bukan Injil atau bukan kitab tulisannya Karl Marx itu, atau kitab yang tulisannya Darwin punya tulisan nggak? Punya buku apa enggak? Punya. Mereka nulis buku juga loh. Antum nulis buku nggak? Nah, untuk menghancurkan generasi Muslim tuh mereka nulis buku.
Kita loh ingin menghadirkan kemasan Islam, malas nulis buku. Jangankan nulis, baca aja malas itu. Gimana bisa nulis kalau nggak punya bacaan? Lihat Darwin, siapa lagi itu? Yang pernah masuk ke Indonesia ini, yang mengaku sebagai Muslim tuh si Seluk Horgonyo itu orang-orang intelek semua mereka ini, cinta dengan buku, bahkan buku-buku Islam mereka garap sekalian gitu, hadis mereka baca. Seluk Horgonyo itu untuk menghancurkan Islam dari dalam, bukan hanya mengaku sebagai Muslim saja, dia menulis buku, dia membaca buku. Gitu loh caranya untuk menghancurkan Islam. Begitu juga sama cara untuk mengangkat Islam itu harus begitu. Musliminya harus semangat membaca, semangat menulis. Itu. Maka pertanyaannya, sudah berapa karya tulis yang antum telurkan? Ya Allah. Gini. Untuk latihan aja ya, latihan. Saya menerima waktu luang bagi antum yang ingin coba menguji karya tulis antum. Terserah mau 1 lembar, walaupun 1 lembar nggak masalah. Ustaz, saya mau latihan nulis lah. Tentang apa? Ya tentang apalah, nanti saya baca dulu, nanti saya nulis. Oke, saya tunggu tulisannya. Berani? Harus berani. Makanya jangan malas ya. Jangan malas jadi pemuda itu. Harus mau rajin nulis. Harus rajin nulis. Sampai mana tadi yang jadi lupa? Ya, bil haq. Jadi inilah yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kalau umpamanya ada satu kisah yang ditambah-tambah itu, akhirnya sudah tidak lagi orisinil. Makanya Allah turunkan Quran, Allah sampaikan lagi Ashabul Kahfi dengan menggunakan kata al-haq. Para ulama tafsir mengatakan, mengapa Allah menambahkan kata al-haq di situ? Mengatakan nahnu la ghairuna yaqussu qasasuhum bil haqq. Ulama mengatakan apa yang kami kisahkan ini, yaitu tentang Ashabul Kahfi, bukan seperti apa yang dikisahkan oleh mereka, tidak sama seperti apa yang diceritakan oleh mereka. Namun kami mengkisahkan apa yang benar-benar sebenarnya terjadi. Maka kisah, kalau dikisahkan lagi, sebuah kisah kalau dikisahkan lagi oleh Allah, contohnya Ashabul Kahfi, ya, atau dikisahkannya lagi Ashabul Kahfi ini dengan kejadian yang sebenarnya, ini adalah upaya yang disampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, upaya yang disampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim untuk menolak apa yang pernah ada di tengah-tengah masyarakat, apa yang pernah ada di tengah-tengah masyarakat. Makanya kalau ada yang bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim, itu kan pasti ditolak kan? Iya. Apapun yang bertentangan dengan Quran wajib ditolak. Mengapa? Karena Al-Quran itu disebut dengan Al-Hujjah, disebut dengan sesuatu yang diterima, sesuatu yang pasti, hujjah. Maka kalau ingin tahu kisah Ashabul Kahfi yang sebenarnya, ya jangan dari Israiliyat, yaitu ungkapan kalimat berita ya dari kisah-kisahnya orang Yahudi, Israiliyat namanya. Tapi ambillah dari Quran.
ambil dari Quran. Mengapa? Karena yang mengkisahkannya adalah Allah yang masuk di dalam Al-Quran sebagai kitab tersahih di dunia. Dan sekali lagi, uniknya muslimin hari ini belajar apapun itu tidak mau dari Quran dulu. Ya, tidak mau dari Quran dulu. Belajar ekonomi nggak mau dari Quran, belajar politik nggak mau dari Quran, belajar tentang sejarah nggak mau dari Quran. Bukan nggak boleh belajar sejarah dari siapa tuh namanya? Pakar-pakar sejarah itu yang suka diomongin tuh. Bukan nggak boleh. Tapi kalau mau bertanya data tentang sejarah yang paling sahih mana, Al-Quran kah atau mereka tuh yang mengatakan sejarah itu ini seperti itu? Ya Quran kan pasti kita akan bilang. Dikit lagi. Ashabul Kahfi. Mengapa perlu ditambahi dengan al-haq? Itu supaya apa yang bertentangan itu tertolak. Apa yang bertentangan dengan Al-Quran itu tertolak. Sebenarnya ini kalau ditelusuri, didalami lagi itu panjang lagi. Saya sudah cukupkan saja. Terakhir, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka dan kami tambahkan mereka petunjuk. Siapa penghuni gua itu? Para pemuda. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Nih, yang uniknya gini. Fityatun maksudnya di situ kan ashabul kahfi. Kita boleh dong nanya, ya Allah, kenapa sih engkau tidak mengatakan aja langsung innahum ashabul kahfi amanu birabbihim wazidnahum huda? Kan udah tahu kan fityatun itu ashabul kahfi. Mengapa juga harus dikasih isyarat atau apa tuh namanya? Dikasih inisial dengan fityah para pemuda. Kan udah tahu itu kisah ashabul kahfi kan? Gitu. Jawabannya tahu kenapa? Kenapa Allah tidak langsung saja mengatakan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum ashabul kahfi amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kenapa enggak gitu? Walaupun sama-sama maknanya adalah ashabul kahfi. Mungkin soalnya seluruh bukan kontennya bukan cuma ashabul kahfi itu yang bisa begini. Ini ya mungkin berlaku untuk seluruh pemuda bisa begini. Ayuah, Mumtaz. Mengapa dikatakan pemuda di sini? Karena apa yang terjadi yang dialami oleh ashabul kahfi selama dia pemuda pasti bisa. Pasti itu. Lihat. Misalnya siapa? Marsad bin Abil Marsad. Tahu? Nggak tahu lah itu kan. Belum kenal. Marsad bin Abil Marsad itu beliau seorang sahabat luar biasa. Karena menjaga kesuciannya, beliau ini dilindungi Allah saat dikejar-kejar oleh tentara Quraisy. Itu Marsad bin Abil Marsad itu punya pacar, namanya Anak namanya. Sama-sama saling mencintai. Marsad cinta kepada Anak cinta kepada Marsad. Tapi ketika Marsad pergi ke Mekah, sudah hijrah ke Madinah, pergi ke Mekah. Ketika di Mekah malam hari ketemu dengan Anak. Di malam hari cuman berdua. Gelap. Coba kan, dua-duanya saling mau. Oh, sudah itu kan sudah mudah untuk melakukan perzinahan. Tapi ketika Anak mengajak Marsad untuk berhubungan, Marsad mengatakan apa?
Innallaha harrama zina. Beliau mengatakan gitu. Allah mengharamkan zina. Allah mengharamkan zina. Lalu sama si anak diapain? Si anak ini teriak-teriak sama pemuda, teriak-teriak di Mekah itu. Ini ada Marsad, ini ada Marsad gitu. Akhirnya keluarlah semua tentara Mekah. Marsad lari nggak? Oh lari dong, lari. Nih Marsad ini seorang pemuda yang sangat kuat. Saking kuatnya dia berani bopong dari Mekah ke Madinah. Mangku dengan itu ya, kalau waktu itu ada seorang sahabat yang luka itu ya. Itu kuat loh. Apa namanya tuh? Gendong dari Mekah ke Madinah. Kuat ya. Nah, lari di malam hari kemudian dikejar sama tentara Quraisy itu. Masuklah ke gua. Guanya di situ tidak seperti gua di kita. Gua di situ tuh gua yang mudah kelihatan seperti gua Hiro lah gitu ya. Gua Hiro pernah lihat kan? Coba lihat gua Hiro. Gua Hiro itu kecil lubangnya. Ngelirik sedikit saja udah ketahuan di situ ada orang. Tapi itulah qadarullah wa masya'a fa'al. Allah memalingkan pandangan tentara Quraisy itu dari Marsad. Allah lindungi Marsad. Padahal Marsad Nabi apa bukan? Bukan. Tapi ketika Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq berada di Gua Thur, nggak ketahuan sama tentara Quraisy. Tahu kan waktu dikejar itu, waktu mau hijrah ke Madinah, lalu sembunyi di Gua Thur, bukan Gua Hiro tapi Gua Thur. Kemudian si Abu Jahal apa siapa, pokoknya dia mampir ke situ tuh, ke Gua Thur itu, tetapi diberikan oleh Allah penutup dalam diri mereka, penutup di dalam mata mereka, nggak kelihatan. Kalau ini pantas, kenapa? Karena Nabi. Kalau Marsad bukan Nabi tapi bisa memiliki keutamaan sama seperti Rasulullah. Lihat bisa. Dan tidak hanya Marsad, hampir semua sahabat pernah mendapatkan keistimewaan atau bahasa lain karomah. Keistimewaan sama seperti Marsad, tidak kelihatan sama musuh. Keistimewaannya Umar bin Khattab, istimewanya apa? Umar bin Khattab itu ketika khutbah Jumat teriak-teriak ya, ketika khutbah. Dipampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala live langsung di depan mata beliau sebuah peristiwa peperangan antara pasukan muslimin yang telah beliau perintahkan dengan Romawi. Jeder. Kemudian ketika di pertempuran itu muslimin kepepet. Kemudian kata Umar bin Khattab, lari. Bayangkan ketika khutbah Jumat teriak-teriak kayak gitu. Itu kalau saya yang teriak-teriak di khutbah Jumat kayak gitu, geger gitu jemaah. Ngapain tuh Fauzi gerak-gerak teriak-teriak? Umar bin Khattab itu kenapa teriak-teriak ketika khutbah Jumat? Tuh, karena diperlihatkan oleh Allah. Umar bin Khattab bukan nabi, bisa punya keistimewaan kayak gitu. Sama seperti Ashabul Kahfi pun. Jazakallahu khairan kepada akhuna Agri. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan ilmu dan keimanan untuk antum. Ya, betul. Kenapa disebut Ashabul Kahfi? Kenapa disebut Fityah? Karena pemudanya itu. Kita pemuda bukan? Pemuda. Bisa nggak seperti Ashabul Kahfi? Bisa. Asal kita punya bekal seperti Ashabul Kahfi. Nah, apa bekalnya? Sudah jam 11. Insya Allah besok kita akan lanjutkan. Baik, kita tutup majelis kita tadabbur ini dan kita buka majelis tahfidznya. Fadhol.